wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asos Prof. Dr. Anissa Mardotila, Esos MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Kami mahasiswa Administrasi Bisnis Universitas Islam Riau Angkatan 23. Di video kali ini kami dari kelompok 4 kelas 5B akan memaparkan video yang bertema kerjasama internasional antar negara yang beranggota saya sendiri, Dea Indria Adesti dengan NPM 237 210 3721. Dengan saya Nova Rizky Alfurton dengan NPM 2372 10 393. Saya Juliana Rizky Ningtyas dengan NPM 23720 447. Selamat menyaksikan. Latar belakang, dalam era globalisasi yang semakin pesat, tidak ada satupun negara yang dapat hidup sepenuhnya mandiri tanpa menjalin hubungan dengan negara lain. Organisasi-organisasi seperti GATT atau General Agreement on Tariff and Trade atau WTO World Trade Organization dibentuk untuk mengatur sistem perdagangan global agar lebih adil dan terbuka. Selain itu, muncul pula bentuk-bentuk integrasi regional seperti Uni Eropa dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIE yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar negara dalam satu kawasan. General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. General Agreement on Tariff and Trade atau GATT adalah suatu perjanjian multilateral yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua untuk menciptakan tatanan perdagangan internasional yang lebih stabil, terbuka, dan adil. GATT ditandatangani pada tahun 1947 oleh 23 negara dan mulai dibekukan pada tanggal 1 Januari 1948. Latar belakang utama dari lahirnya GATT adalah kondisi ekonomi dari dunia yang porak-poranda akibat perang, serta meningkatkan praktik proteksionisme kebijakan tarif tinggi antar negara pada masa sebelum perang, terutama selama era depresi besar 1930-an. GATT memiliki fungsi utama sebagai kerangka hukum dan forum perlindungan internasional yang bertujuan untuk menurunkan hambatan perdagangan barang antar negara. Baik berupa tarif maupun kebijakan diskriminatif lainnya. Salah satu prinsip dasar GATT adalah non-diskriminasi yang dijalankan melalui dua mekanisme utama, yakni Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment. Prinsip MFN menyatakan bahwa jika suatu negara memberikan perlakuan tarif yang menguntungkan kepada salah satu negara anggotanya, maka perlakuan tersebut wajib diberikan pula kepada semua anggota lainnya. Sementara itu, prinsip national treatment mengharuskan negara anggota yang tidak memberikan perlakuan berbeda antara produk asing yang sudah masuk ke pasar domestik dengan produk sejenisnya yang diproduksi dari dalam negeri. World Trade Organization. World Trade Organization memainkan peranan kunci sebagai mengatur utama dalam perdagangan internasional dengan menetapkan dan memelihara seperangkat aturan perdagangan yang disepakati oleh negara-negara anggota. Salah satu fungsi penting WTO adalah sebagai forum penyelesaian sengketa. Mekanisme ini memungkinkan negara-negara anggota yang merasa dirugikan oleh tindakan perdagangan negara lain, seperti tarif proteksionis, subsidi yang tidak sah, atau hambatan impor untuk membawa sengketa ke badan resmi WTO. Integrasi regional. Integrasi regional adalah proses di mana negara-negara yang berada dalam suatu wilayah geografis membentuk suatu kerjasama yang lebih erat untuk mencapai suatu tujuan ekonomi, politik, sosial, dan keamanan bersama. Bentuk integrasi regional dapat bervariasi mulai dari kerjasama sederhana seperti zona perdagangan bebas yang menghapuskan tarif antar anggota hingga bentuk yang lebih kompleks seperti Serikat Pabean yang juga mengadopsi tarif eksternal yang sama kepada negara non-negara. Uni Eropa. Uni Eropa lahir dari upaya negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang ingin mencegah konflik bersenjata yang berkepanjangan dengan membangun
kerjasama ekonomi dan politik yang lebih erat. Awalnya, langkah integrasi dimulai pada tahun 1951 dengan dibentuk Komunitas Batubara dan Baja Eropa, European Coal and Steel Community, yang mengatur produksi dan perdagangan. Dua komunitas vital tersebut di antara 6 negara pendiri. Tujuan utama Uni Eropa meliputi menciptakan perdamaian abadi di wilayah Eropa, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara, serta memperkuat posisi Eropa dalam hubungan internasional. Dengan menggabungkan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, UI bertujuan untuk membentuk komunitas yang harmonis dan bersatu serta menghadapi tantangan global secara kolektif. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA merupakan inisiatif penting yang diresmikan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menciptakan sebuah pasar tunggal dan berbasis produksi yang terintegrasi di kawasan Asia Tenggara. Selain aspek perdagangan, MIA juga menekankan pentingnya peningkatan koneksivitas infrastruktur dan digital antar negara anggota untuk mendukung efisiensi logistik dan integrasi rantai pasok. MIA juga memperkuat posisi tawar negara-negara anggota dalam negosiasi perdagangan internasional dan mempererat solidaritas kawasan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Peran MIA tidak hanya terbatas pada peningkatan perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup upaya peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kerja serta harmonisasi kebijakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan demikian, MIA berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya asing ASEAN sebagai blok ekonomi yang mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Kesimpulannya adalah kerjasama internasional antar negara merupakan fondasi penting dalam membangun sistem perdagangan global yang stabil, terbuka, dan berkeadilan. General Agreement on Tariff and Trade telah menjadi tonggak awal dalam menciptakan aturan perdagangan multilateral yang menurunkan hambatan tarif dan diskriminasi, meskipun kemudian berkembang menjadi World Trade Organization atau WTO yang memiliki cakupan lebih luas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Secara keseluruhan, kerjasama internasional melalui mekanisme multilateral dan regional memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta kemakmuran bersama. Untuk itu, penguatan dan adaptasi terus-menerus dalam sistem kerjasama tersebut menjadi kunci bagi negara-negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamik.